Kalau perhatikan sejarah kita sendiri, ada hubungan antara geografi kita yang begitu tersebar dengan kenyataan bahwa kita 1.100 suku bangsa dengan sekitar 600-an bahasa. Yang menakjubkan dari Indonesia adalah kemampuannya untuk memanage complexity itu. Cara berpikir yang diperkenalkan melalui metode sejarah pada intinya memberikan kita kedalaman. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan. Mas Hilmar, terima kasih banyak atas Terima kasih kedatangannya. waktunya Pak Gita. Saya mau cari tahu sedikit mengenai masa kecilnya, Mas Hilmar. Apa yang membentuk Anda? Waktu kecil, ekosistem di rumah tangga atau di luar rumah tangga, dan gimana bisa jadi Hilmar Farid seperti sekarang ini? Silakan. Saya lahir di Bonn, di Jerman ya. Jadi dalam satu kota itu desanya namanya Dottendorf. Dan ini desa yang sampai hari ini, kebetulan tahun lalu saya balik ke sana gitu ya. Orang asing itu jumlahnya sangat sedikit. Ya, jadi praktis boleh dibilang kita satu-satunya rumah tangga non-Jerman di lingkungan itu. Dan tentu mendapat perhatian macam-macam ya sebagai keluarga Asia yang tinggal di sana. Jadi tumbuh besar di sana, kemudian hidup dalam satu masyarakat yang memang memandang orang berbeda itu berbeda gitu ya. So we are the other gitu di dalam masyarakat itu. Dan itu cukup besar saya kira pengaruhnya karena membuat kita sangat sadar ya mengenai ya perbedaan, terus bagaimana kebiasaan yang ada di rumah sangat berbeda dengan yang ada di luar rumah gitu ya. Dan tumbuh saya kira dengan satu lingkungan ya, kemudian ketika pindah ke Köln dengan banyak keluarga imigran yang lain gitu ya. Jadi itu gambaran ekosistem di luar masa kecil ya. Dan kecil waktu di sekolah kita juga satu-satunya ya kakak beradik yang orang Asia, dan memang mendapat perlakuan yang khusus juga gitu ya, dari guru sangat simpatik ya, dari anak-anak tentu karena ini anak-anak aneh, kulitnya beda, kita berbahasa Jerman ya, jadi dari segi bahasa nggak terlalu masalah gitu ya, tetapi banyak kebiasaan yang mereka nggak kenal, apalagi kalau pulang dari Indonesia biasanya kita bawa baju batik, bawa macam-macam gitu, itu tambah lagi aneh gitu ya, jadi betul-betul kayak menegaskan lah gitu ya perbedaan itu. Nah, cuma kita dididik oleh orang tua, khususnya ibu saya gitu. Ibu saya tuh yang paling keras ya kalau bersikap soal itu. Ya, beliau selalu bilang nggak perlu ragu, ya, kamu nggak perlu takut, nggak perlu malu kalau kamu tuh berbeda gitu ya. Karena kamu punya sesuatu di dalam itu. Nah, setiap orang punya sesuatu, dan itu seperti kita bawa ya modal gitu ya untuk memberanikan diri ya. Sebenarnya takut juga Pak Gita kalau mau jujur ya, karena anak ininya gede-gede, kalau udah dibully sama anak-anak ini luar biasa gitu. Tapi itu bekal yang kita bawa. Dan hal lain yang saya kira penting, mengkomunikasikan perbedaan itu. Ya, kita harus membuat orang lain itu mengerti gitu ya tentang kebiasaan yang berbeda. Sesederhana makan nasi, itu bukan satu makanan yang umum kan di sana. Jadi kalau teman datang ke rumah mereka makan nasi,
Dan anak-anak di Eropa ini kan sangat terbiasa untuk they wear their heart on the sleeves gitu ya, nggak pernah ragu-ragu ngomong gitu ya bahwa ini apaan sih makanan ini gitu ya. Jadi kita selalu kayak bergulat dengan soal-soal berusaha keras gitu ya, untuk bisa menyampaikan pesan kita nih ya kepada mereka, dan itu saya kira kebawa terus ya. Jadi buat saya gitu ya, ketika melakukan pekerjaan, mengkomunikasikan apa yang ingin dilakukan tuh mungkin adalah hal yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri gitu. Karena tanpa itu kita mengalami ya, di masa kecil itu tingkat kegagalannya tinggi gitu ya. Jadi untuk main ikut di dalam satu kelompok seperti itu, kita tahu permainannya, kita bisa main, tapi ketika gagal untuk mengkomunikasikan keberadaan kita, jadinya tersisih gitu ya. Hal ketiga, kalau misalnya mau direfleksi, agak ngotot ya jadinya gitu ya, karena tahu bahwa sananya pasti akan menolak gitu by default gitu ya, karena udah nggak diterima deh gitu. Apalagi kan saya di sana tahunnya 74, 75 gitu ya, krisis ekonominya lagi hebat banget, Gastarbeiter semuanya jadi lawan dan seterusnya. Jadi suasana sosialnya juga nggak ramah gitu ya. Tapi ya kita harus hidup ya, kita harus bertahan, dan kita urban lower middle class, jadi bukan orang dengan segala macam fasilitas, jadi ikut di dalam perebutan resources yang ada di sana gitu. Dan ya bersyukur sih ya, orang tua juga sangat. Pengaruh ibu sama bapak gimana tuh? Ibu pendiam, ya nggak banyak bicara, tetapi kita biasanya lihat sikapnya ya. Jadi ini orang yang berani, tubuhnya kecil Pak kita. She's like 155 mungkin ya. Tapi kalau udah ada yang dia lihat nggak beres gitu ya, itu beliau Minahasa ya, orang Manado ya, jadi bisa dibayangkan mama-mama Manado ini akan maju ke depan gitu, bilang bahwa ini nggak benar gitu ya. Saya yang datang duluan, kamu harus duduk di belakang. Dan itu seperti ya kita kecil cuma lihat ya gitu, tapi kesan itu membekas gitu ya, bahwa apapun keadaan kamu nggak perlu ragu. Kamu mungkin nggak menang gitu ya, tetapi sikap itu tuh kuat. Bapak jauh lebih analitik, dia dulu kerja di radio Deutsche Welle ya. Jadi more of an intellectual type gitu ya. Bahasa dan segala macam. Ya kita senang sekali ya kalau udah diskusi sama beliau nih. Etimologi ya, keheranan dari mana kata salju berasal gitu ya, karena nggak ada di dalam realitas kita gitu ya. Dan ya hal-hal seperti ini yang membuat kita terus curious ya, jadi terus menggali, pengen tahu lebih banyak gitu ya. Mungkin juga salah satu alasan kenapa saya masuk jurusan sejarah kemudian ya, karena percakapan ini ya gitu. Karena mungkin untuk anak lulus SMA di tahun 80-an, jurusan sejarah tuh kayak bukan the most promising career gitu, tapi itu juga salah satu saya kira hasil ya dari orang tua dulu. Saya melihat sejarah tuh justru sesuatu yang sangat dibutuhkan ke depan. Dan saya melihat betapa banyaknya anak-anak muda sekarang itu menjadi korban dari amnesia historis, ya kan? Tapi Anda lama di Jerman tuh terkenal sebagai tempat yang bisa dibilang mechanistic, methodical, ya kan? Anda nggak ngerasa itu mengstifle kreativitas Anda? Karena sebagai historian, sebagai budayawan, itu kan insting artistiknya kan semestinya ya, dalam batas intuisi nih, semestinya kan, waduh, kaya sekali kan, dan ingin berontak, ingin berkreasi. Itu nggak ngerasa dibatasi? Ketegangan itu jelas ada ya. Banyak orang bilang nih saya terlalu metodik. Jadi semuanya mesti urut gitu ya. Kalau nggak begitu tuh langsung terganggu gitu ya. Tapi di sisi lain saya kira justru ketika itu bisa dikombinasi ya. Dan ya ini juga ada hubungannya ya. Saya di Jerman kemudian kembali ke Indonesia gitu ya. Kita tinggal di satu kampung urban,
bener-bener kampung di Jatinegara ya, di satu jalan namanya Bakstraat. Dan ini benar-benar ya tadi ya, kalau semuanya serba teratur, orderly dan segala macam, ini the complete opposite gitu ya. Dan kita masuk di tengah-tengah situ juga kayak, waduh nih apa ya gitu, gimana how to handle this gitu. Kakak beradik nih, saya 3 kakak beradik, saya paling kecil gitu. Dan di situ kita mulai juga belajar ya bahwa segala sesuatunya nggak selalu sama seperti yang kita inginkan dan bayangkan gitu ya. Kalau di Jerman udah ada aturan dan kayaknya semua orang nggak perlu diajarin lagi, udah begitu jalannya. Di sini gitu ya, on a daily basis kita harus terus aja gitu ya, negosiasi gitu ya. Dan itu yang saya kira juga dampaknya ada besar ya. Jadi tadi ya, walaupun punya urut-urutan bekerja dan seterusnya gitu ya, di sisi lain tahu gitu ya bahwa truth dan segala macam ini adalah produk dari negosiasi gitu yang terus menerus gitu, dan itu membuat kita juga jauh lebih terbuka gitu kemudian ya, terhadap ya tadi kemungkinan-kemungkinan derail, detour dan segala macam gitu ya. Um, ya walaupun secara personal saya sih kira ya mungkin metodiknya masih lebih kuat daripada tadi ya yang Ya. instinctual, kreatif Betul. dan seterusnya gitu. Kalau budaya Indonesia, Anda ngelihatnya gimana? Sekarang, ke belakang, dan ke depan. Saya pernah dalam satu acara ya, waktu itu di Tiongkok gitu ya. Dan Tiongkok sekarang sedang betul-betul menelusuri kembali jejak 5.000 tahun mereka sebagai sebuah empire gitu ya. Dan itu diskusinya menarik waktu itu karena kita jadi refleksi gitu ya. So kalau Tiongkok seperti itu, Indonesia ini apa? Ya. Dan kalau perhatikan sejarah kita sendiri gitu, kita punya sejarah 5.000 tahun ya. Tetapi dengan karakteristik yang sangat berbeda secara geografis pasti ya. Dan itu pengaruhnya terhadap kebudayaan juga sangat besar gitu. Ada alasan ya, ada hubungan antara geografi kita yang begitu tersebar dengan kenyataan bahwa kita 1.100 suku bangsa dengan sekitar 600-an bahasa gitu ya. Jadi diversity itu betul-betul juga tergantung karena tempat tumbuhnya. Yang menakjubkan dari Indonesia adalah kemampuannya untuk memanage complexity itu. Ya. Dan itu saya kira kualitas kultural kita nih yang belum banyak disadari gitu. Kita hidup dengan itu. Ya, sama kalau misalnya kita datang ke Bandung, punten dengan sendirinya, nggak perlu disuruh gitu ya, terus akan permisi dalam bahasa berbeda-beda gitu. Tapi ini sebetulnya kalau diangkat ke permukaan, diekstrak pengetahuannya ya, sehingga menjadi sesuatu yang disadari, ini powerful betul gitu ya. Jadi saya lihat kebudayaan Indonesia ini nggak berhenti pada perayaan keragaman kita begitu berbeda dan seterusnya. Tapi justru kemampuan untuk mengelola si perbedaan ini yang menurut saya luar biasa. Oh iya. Ini perbandingan misalnya saya waktu di Jerman gitu. Betul. Ya. Kalau cara seperti dan ini berkali-kali ya dalam forum internasional juga kita sampaikan, dan orang menyampaikan kepada kita gitu, kalau apa yang kalian alami di Indonesia terjadi di kita udah lama bubar itu katanya. Dengan apa namanya? Diversity yang begitu ekstrim ya. Jadi sekarang kita sebetulnya di satu masa yang sangat krusial menurut saya gitu ya. Karena ya globalisasi, masuknya pengaruh dari luar dan seterusnya yang membentuk kita secara sangat signifikan gitu ya. Dan pelan-pelan modal dasar kita ini tadi kemampuan untuk memanage complexity, pemahaman mengenai diversity dan seterusnya itu juga pudar gitu ya. Dan ya ini titik yang menurut saya genting ya, karena harus ada keputusan yang mau diambil gitu. Kita mau manfaatkan modal kita yang sebetulnya sangat luar biasa ini, ya, atau memilih jalan yang lain dan besar kemungkinannya akan ada di ekor dari perkembangan, bukan di kepala gitu ya. Jadi ini pilihan-pilihan kebijakan ya yang saya kira akan sangat menentukan ya Indonesia ke depan ini. Saya tuh seringkali suka nggak terima kalau
dituduh oleh orang dari Eropa atau dari Amerika bahwasanya kedamaian toleransi yang ada di Indonesia ataupun di Asia Tenggara itu merupakan suatu kebetulan atau coincidence. Ini hal yang sudah kita pupuk selama beribu-ribu tahun. Dan saya berani berhipotesa bahwasanya kita ini jauh lebih beta. Sedangkan orang Eropa itu lebih alpha. Mereka tuh jauh lebih zero sum. Kalau kita lebih, ya nggak perlu zero sum. Yang penting kita jangan gontok-gontokan. Dan ini secara empiris bisa dipertanggungjawabkan dengan angka kematian selama 2000 tahun. Berdasarkan perbedaan pandangan ataupun opini yang terkait dengan etnisitas, ras ataupun agama. Itu nggak lebih dari 10 juta. Untuk Asia Tenggara. Sedangkan di Eropa 190 juta untuk periode yang sama. Bahkan antara Perang Dunia Pertama dan II aja itu udah di atas 100 juta. Tapi saya melihat ini unsur dari budaya atau kebudayaan kita yang kaya sekali. Tapi yang kurang tuh mungkin bagaimana kita bisa lebih merangkul budaya prinsip. Kalau budaya pragmatisme itu terkait dengan kedamaian satu sama lain. Itu embedded gitu. Iya. Nah, tinggal budaya prinsip. Gimana kita bisa menyekolahkan anak, membudayakan agar anak-anak kita tuh lebih banyak membaca, lebih banyak menulis, dan syukur-syukur bisa menulis sejarah atau menulis ulang sejarah yang, mohon maaf, tulisan sejarah selama ini agak terlalu elitis. Karena ditulis oleh orang-orang dari luar Indonesia. Kebanyakan, ya kan? Dan siapapun yang bisa menulis sejarah, dia yang lebih bisa mempengaruhi masa depan. Betul. Nggak tahu saya. Ya, soal tadi ya, saya kira kenapa juga sejarah itu sepertinya pudar ya, kesadaran sejarah. Ya. Jadi bukan hanya buku-buku sejarah, ya, tapi kesadaran sejarah secara umum tuh melemah gitu. Itu saya sendiri ngalami ya, waktu SMA nggak suka juga sebetulnya ya pelajaran sejarah. Jadi bukan karena ada sesuatu, tapi ketika berdiskusi di rumah terutama mengenai soal-soal yang nggak langsung berhubungan dengan masa lalu, tetapi jawaban terhadap pertanyaan atau persoalan itu bisa kita cari tuh, ada reference point gitu yang diacu, dan disitu jadi menarik. Ya, karena yang dijawab pertanyaan hari ini, ya, kita nggak berbicara hanya mengenai masa lalu secara eksklusif gitu, tapi punya pertanyaannya, dan itu yang saya kira miss atau hilang gitu ya. What does matter gitu? Apa sih yang sebenarnya sekarang ini penting ya gitu? Itu secara kolektif kayaknya kita punya problem itu ya, mencari apa sih sebenarnya yang sangat-sangat. Kita punya simptom sebentar marah soal ini, sebentar ramai soal itu dan seterusnya. Tapi apa sih sebenarnya yang benar-benar gitu ya secara kolektif mengganggu kita gitu. Nah, sejarah gitu menurut hemat saya tuh akan bergerak gitu ya ketika dia masuk ke dalam percakapan itu. Ya. Dan ini mungkin forum-forum yang saya kira perlu lebih banyak ya, gitu ya. Jadi public discourse gitu yang berpijak pada kenyataan historis, kemudian mendalami. Saya sendiri waktu belajar sejarah di universitas gitu, menyadari manfaat setelah kuliah-kuliah formalnya berlalu gitu ya. Jadi sama, ketika udah mulai masuk dunia nyata, kita berhadapan dengan banyak soal gitu ya. Saya nyadari gitu ya, bahwa cara berpikir yang diperkenalkan melalui metode sejarah dan seterusnya itu pada intinya memberikan kita kedalaman. Ya. Jadi nggak happy atau nggak puas gitu dengan lihat apa yang ada di permukaan. Ini adalah sesuatu gitu ya. Jadi kayak curiosity-nya dibangun dari itu. Apa yang bikin dia begitu ya. Sehingga ketika masuk di dalam perdebatan menjadi bagian dari public discourse, kita juga membawa informasi itu ya, bahwa ini nggak muncul cuma karena alasan-alasan yang sifatnya ephemeral, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam gitu, dan dalam kasus tertentu bahkan ada kekuatan yang nggak bisa kita tolak gitu ya, membuat peristiwa sejarah terjadi gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang saya kira akan sangat
guna ya kalau mau membawa kembali ini kesadaran sejarah masuk ke dalam. Dan kadang-kadang juga ya kita dengar ya gitu, waduh ini anak muda sekarang nggak ada yang tahu sejarah, pokoknya dimarahin terus lah gitu ya anak muda ini. Saya nggak setuju, bukan apa gitu, lebih karena tugas kita ya, all these public intellectuals gitu ya, untuk mulai gitu membicarakan soal-soal penting dan memberi perspektif historis ke dalamnya. Dengan begitu dia akan tumbuh dengan sendirinya. Saya cukup yakin gitu ya. Karena kalau lihat perhatian kalangan muda belakangan ini, kebetulan di tempat saya yang ngurusin candi, museum dan segala macam tuh ada tuh sekarang ini minat baru ya. Jadi anak-anak tertarik lagi tuh apa sih? Dan pertanyaan-pertanyaannya memang beda dengan academic history gitu ya. Kalau academic history selalu pengen penjelasan ini itu sebab akibat gitu. Kalau mereka sesederhana dan menakjubkan sebetulnya. Borobudur, saya impress sekali pernah dapat satu komentar gitu yang saya terus bawa kemana-mana gitu ya. Mereka bilang, Borobudur berapa lama ya bangunnya? Gitu. Saya bilang ya orang perkiraan 75 tahun. 750 sampai 825. Jadi kalau begitu kasusnya orang yang merancang ini pada awalnya tidak pernah melihat akhirnya. Orang yang menyelesaikan pekerjaan nggak ikut dalam pembicaraan awalnya. Continuity ini bagaimana terjadi? This is a historical question, sangat relevan buat kita hari ini kan sebetulnya gitu ya. Kita mau mendesain sesuatu yang ke depan dan seterusnya, lupa kadang-kadang bahwa dia akan melampaui keberadaan kita nih. Ya. Bukan hanya usia jabatan ya, bahkan usia fisik kita ya. Dan bagaimana caranya membangun komitmen, keyakinan terhadap proyek yang nggak akan pernah kita lihat selesainya gitu. Yaitu sekarang ya untuk pekerjaan di dunia hari ini, apalagi kita di Indonesia ya dengan macam-macam proyek yang kita punya sekarang ini sangat krusial gitu ya. Kita perlu tahu tuh dari mana datangnya energi, komitmen, pemahaman ya semacam itu, dari mana dia tumbuh. Apakah kalau dalam konteks Borobudur apakah Buddha cukup untuk menjelaskan itu? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu ya? Jadi all these historical questions yang muncul ya karena ada satu observasi yang sebenarnya sangat simple ya, bukan sesuatu yang terlalu scientific gitu ya, tetapi matters. Yang menarik mengenai Shailendra atau dinasti Shailendra itu seakan-akan setelah 825 kayak gone, ya kan, abrupt sekali, ya kan, dan ya in hindsight kita berharap itu semestinya terjadi evolusi atau regenerasi atau suksesi kan, secara teknologi, budaya, perekonomian dan lain-lain. Dan itu kayaknya masuk ke jurang terus kita nggak dengar lagi. Ya kan? Nah itu mungkin salah satu yang menyebabkan kita nggak terlalu paham adalah kurangnya dokumentasi. Ya kan? Saya melihat banyak sekali peradaban itu dia tuh bisa maju karena dia bisa memadu antara kekuatan preservasi dan kekuatan inovasi. Karena adanya keterbukaan untuk meramu atau memadu dua hal tersebut, dua kekuatan tersebut, itu hanya bisa terjadi kalau ada dokumentasi. Ya Tiongkok bisa dibilang kecolongan lah oleh dunia barat selama 100 tahun itu karena mungkin dia tuh nggak melakukan dokumentasi terhadap wisdom ataupun know-how yang mereka sangat kaya. Tapi mereka belajar di abad ke-20 dan sekarang kelihatan kan bahwasanya revisionisme yang dikedepankan oleh Tiongkok itu cukup berarti terhadap the pre-existing international based order. Nah, ini gimana nih obatnya ke depan? Supaya, karena gini loh, saya mau balik ke observasi kita tadi yang sebelumnya. Anak-anak kita itu tergoda, terjebak dengan penggunaan 2 jempol. Selama 8-10 jam sehari di HP mereka. Dan mereka berkomunikasi kental dengan kekinian satu sama lain. Tapi mereka nggak melihat ke sejarah.
yang melibatkan 108-109 miliar manusia yang udah meninggal sebelum kita, ya kan? Saya melihat bahwa untuk kita bisa melihat ke belakang itu jauh lebih kaya. Agar kita bisa lebih kaya ke depan untuk mengkerangkakan koridor hidup kita, perjalanan hidup kita. Dan ini termanifestasi dalam divergensi yang begitu besar antara kebijakan dan opini publik. Ubiquitously, seluruh dunia. Nggak di negara maju, negara berkembang, atau negara miskin. Semakin kita kok nggak bisa memahami kok gapnya makin jauh. Ya karena mungkin policy itu dipengaruhi oleh public intellectuals. Tapi kalau public opinion itu dipengaruhi oleh konten-konten yang mungkin hanya dalam 30 detik atau 3 menit. Nah ini gimana nih caranya untuk membudayakan agar anak-anak muda ke depan tuh lebih tidak amnesia historis? Kalau saya, kata kunci selalu yang saya ulang-ulang tuh relevansi ya. Jadi ketika mereka nggak lihat itu sebagai sesuatu yang kayak relevan gitu ya, maka keengganan itu dengan sendirinya kuat sekali ya. Dan bahkan sampai ada penolakan gitu ya. Ya gejala kayak post-truth dan segala macam kan juga sebetulnya penolakan terhadap itu ya. Dan sebenarnya bisa dimengerti ya ketika hal-hal besar, hal-hal yang kita anggap penting dan segala macam nggak bisa jawab persoalannya dia gitu ya. Sosial ekonomi, macam-macam dimensi kehidupannya. Jadi dia pasti akan muncul. Saya kira juga dari segi generasi ya. Kalau kita bandingkan ada perbedaan antara milenial dengan Gen Z sekarang ini ya. Issues yang mereka anggap penting gitu ya. Climate dulu mungkin segelintir scientist dengan environmental activist yang betul-betul ya wholeheartedly gitu. Tapi sekarang anak-anak SMP, SMA genuinely gitu, mereka khawatir juga gitu ya. Tetapi ketika kekhawatiran ini berkembang menjadi pertanyaan di kelas dan segala macam, kan dia nggak dapat respons, dia nggak dapat asupannya. Dia dapat Greta Thunberg, dia dapat dari mana-mana gitu ya. Tetapi di dalam milieunya sendiri gitu ya, yang membantu dia menavigasi isu ini untuk kemudian juga katakanlah mendorong dia untuk melakukan sesuatu tuh absen gitu. Nah, public intellectuals nih saya kira juga perlu nih gitu ya menaruh perhatian kepada soal seperti ini gitu ya. Sehingga mereka tuh addressing issues ya memang dari berbagai macam disiplin ilmu gitu, tapi contribute gitu terhadap kesadaran yang sedang tumbuh ini gitu. Karena yang sedang tumbuh ini kan bentuknya juga tidak selalu siap untuk diolah ya. Mereka bisa muncul dalam berbagai manifestasi yang aneh-aneh juga gitu ya. Nah, dan itu saya kira kunci gitu ya. Hal kedua yang tadi kita ngomong soal Sailendra tadi ya, dan hilangnya dokumentasi. Ini ada kaitannya juga dengan kemampuan kita gitu untuk membaca dokumentasi ini gitu ya. Karena dia kadang-kadang kan diteruskan kepada generasi selanjutnya tidak selalu dalam bentuk yang familiar dengan kita gitu ya. Dan itu saya alami misalnya kalau pergi terutama di kawasan timur gitu. Tradisi menulis aksara nggak ada gitu ya, sehingga bentuk pengetahuan ditransmisikan dari generasi ke generasi itu dalam gerak, bunyi, ya, visual, dekorasi dan seterusnya. Disitulah sejarah, pengetahuan tentang kebudayaan dan seterusnya itu diekspresikan gitu. Saya manusia abad 20-21 ini udah buta huruf itu tuh, illiterate gitu. Ya mesti ngaku gitu bahwa kita nggak punya tuh ilmunya gimana ya memahami tenun yang begitu kompleks gitu yang mereka desain tuh tanpa gambar, mereka jadikan di kepala dulu. Jadi kalau misalnya sekarang bicara tentang kemampuan desain, orang-orang ini di depan gitu ya sebetulnya ya. Cuma karena tadi ya, kita nggak punya lagi perangkat pengetahuan untuk mengenali itu semua dan yang paling penting mengintegrasikannya dengan hari ini.
Dan kita nih di kementerian tuh salah satu tugas utamanya kan sebenarnya itu. Bahasa yang selalu digunakan revitalisasi, menghidupkan kembali. Maksudnya apa gitu ya. Karena kalau dulu ya itu preserve. Ya, dokumentasi dengan baik, ya kadang-kadang bikin pameran dan seterusnya, that's about it gitu. Saya bilang nggak bisa gitu. Ini sebenarnya bisa menjadi banyak ya kalau misalnya bicara tentang ekspresi budaya yang ada kegunaannya untuk menjawab persoalan kita hari ini. Itu abundance, seperti pengetahuan mengenai genetic resources. Ya, itu satu area yang saya kira di dalam masyarakat itu sendiri kuat sekali. Kalau mereka masuk ke hutan tuh kayak masuk supermarket, Pak. Mereka langsung tahu nih untuk ini dan segala macam gitu ya. Praktis mereka bisa bilang, untuk anak cucu saya 2 generasi udah selesai lah, saya nggak perlu apa-apa, ini aja gitu ya. Wah gitu, nih ilmu yang hidup di dalam masyarakat kita, tapi generasi kita nih putus gitu ya. Dan itu saya kira salah satu tugas gitu ya, mendokumentasi dengan baik, memahaminya, mempelajari, dan yang paling penting mengintegrasikannya ke hari ini. Dan itu syarat yang penting di sini juga saya kira perpaduan antara yang kita sebut pengetahuan berbasis tradisi ini dengan science and technology. Dia nggak bisa stand alone. Dia nggak bisa. Dia pernah melalui satu masa yang sangat panjang gitu ya. Tetapi untuk dia kemudian berkontribusi di masa depan yang kompleks ini gitu ya, dia perlu science and technology. Nah ini nih investment yang mestinya kita lakukan ya. Dan kalau saya duga ya, kalau misalnya anak-anak muda gitu kemudian kita ajak gitu, dan kita sering tuh ngajak-ngajak mereka ya gitu masuk ke beberapa daerah, lihat ya ekspresi-ekspresi budaya itu, kok ketertarikannya bisa muncul ya. Apalagi kalau dia bisa menjawab soal-soal yang mereka hadapi gitu. Jadi ini satu area yang saya kira perlu kita explore gitu ya, dan ya tentu perlu ada investment ya untuk bisa memastikan ini berjalan dengan. Saya tuh agak-agak gelisah kalau ngelihat data ya, bahwa budaya baca itu minim sekali. Ya kalau saya ke kelas lah, saya tanya yang baca buku dalam 1 minggu terakhir tuh, dari 50 orang mungkin yang tunjuk tangan 1. Baca buku dalam 1 bulan terakhir mungkin 3 atau 5. Baca buku dalam 6 bulan terakhir ya mungkin 10 gitu. Nah kalau kita nggak bisa membudayakan baca buku, sulit untuk kita membudayakan budaya nulis. Sulit untuk kita mendokumentasikan. Ya kayak kita ke daerah, kita ketemu pengrajin, dia bikin tenun kayak sambil kumur, sambil apa bisa. Tapi resikonya kan kalau ada disrupsi, regenerasinya gimana? Suksesinya gimana? Sama juga dengan pengetahuan mengenai flora dan fauna, genetic resources dan segalanya. Yang kalau tidak terdokumentasi itu gimana bisa dihibahkan ke generasi penerus. Dan itu proses yang kalau menurut saya bagian dari upaya kita untuk memperkaya budaya. Ya kan? Kalau tidak ada dokumentasi gimana? Dan resiko bukan hanya tidak adanya kepekaan terhadap budaya dan sejarah, itu mutlak. Tapi risiko terjadinya misinterpretasi terhadap budaya dan sejarah itu juga ada. Kalau tidak ada dokumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Nah, ini kalau saya lihat anak-anak muda, dia kalau minjem buku di perpustakaan, anak-anak SMP itu 32-33% topiknya sosial. 32-33% topiknya hukum. 32-30% topiknya ekonomi. Yang STEM related itu 0,5%. Nah, sekarang kita berkepentingan nih untuk meningkatkan porsi atau propensitas inovasi, teknologi kan, supaya kita bisa mendokumentasi. Kalau ketertarikan mereka terbatas untuk STEM, gimana ini? Masuk ya. Belum lagi kalau saya lihat produktivitas marginal kita itu hanya $25.000 per orang per tahun untuk barang dan jasa. Negara seperti Singapura di atas $200.000, Korea di atas $100.000. Nah ini saya mau angkat contoh Korea.
Korea Selatan. Korea Selatan itu populasi cuma 50-an juta, kita 280 juta. Tapi nggak tahu gimana anggota keluarga saya itu kalau nggak nonton drakor, kayaknya gelisah. Kan kalau nggak nonton BTS, gelisah kan. Nah gimana mereka bisa sukses memproyeksikan budaya? Tapi kalau saya ngobrol sama orang Korea, agak-agak sedikit serendipitous dalam arti mereka tuh ditopang dengan disrupsi hardware. Karena adanya Samsung, LG, dan lain-lain. Yeah. Terus adanya disrupsi software karena adanya Twitter, Media, ya. Facebook, YouTube dan segalanya, pipa untuk mendiseminasikan informasi dan ide. Tentunya 3 adalah demokrasi. Korea Selatan itu demokrasi yang robust. Jadi mereka bisa dianggap cukup oke mendemokratisasikan informasi dan ide. Nah 3 atribut tersebut itu yang membuahkan kesuksesan proyeksi budaya ke seluruh dunia hanya berdasarkan populasi 50 juta. Ya Indonesia saya rasa diversitasnya jauh lebih besar, lebih kaya daripada Korea. Mereka sangat homogeneous, kita sangat heterogeneous. Ya kita perlu cari nih resepnya apa nih supaya kita bisa mendangdutkan dunia. Iya kan? Apapun lah yang kita bisa proyeksikan. Gimana, Mas Umar? Ya, kita saat ini kita juga mencoba tadi ya menembus ya, karena udah terlalu lama ya sebetulnya hanya di Indonesia, kemudian bikin pekan kebudayaannya sendiri dan seterusnya. Jadi kita pengen lihat gitu keluar. Dan memang kalau di apalagi Korea ya itu kayaknya pembicaraan yang agak jauh kalau Korea buat kita sekarang ya saat ini gitu ya. Tapi yang kita lihat gitu kunci keberhasilannya itu tadi karena memang sudah ada kesepakatan akan arahnya ke sini. Ya, ini yang belum kita ambil. Ya, Pak Presiden bolak-balik bilang bahwa DNA kita kebudayaan, kita akan ekonomi kreatif dan seterusnya gitu. Di tingkat itu ada keinginan kita bisa membaca gitu ya. Tapi ini memang perlu dikonsolidasi gitu ya. Sehingga betul-betul dia menjadi kekuatan gitu ya. Karena yang sekarang ini ada ya inisiatif bagus dari teman-teman kita menang. Ya mereka menang di Locarno Film Festival, mereka hadir di Busan, Cannes dan seterusnya. Individual talent kita tuh tersebar dan cukup baiklah gitu ya. Bisa sekarang bahkan sudah 61% market domestiknya film Indonesia gitu ya. Jadi bagian itu tuh sebenarnya kita punya modal cukup kuat. Tapi gitu untuk dia kemudian menjadi kekuatan pemukul gitu ya. Dan betul-betul katakanlah masuk ke satu market katakanlah yang global. Ini PR-nya masih banyak banget. Ya. Karena tadi secara kelembagaan gitu ya. Ada keterputusan antara hulu dengan hilir ya. Kalau kita bayangkan urusan hulu hilir nih, hulu nih biasanya urusannya Kemdikbud gitu ya. Di tempat kita kreasi, orang diskusi dan segala macam penciptaan gitu ya, laku nggak laku pokoknya di sini gitu ya. Semakin ke hilirnya kan urusannya ekonomi kreatif, pariwisata dan seterusnya. Aliran ini sekarang karena timnya kompak, menteri-menterinya baik gitu ya, bisa gitu ya. Tapi kita juga lihat gitu. Ini masih benar-benar ini masih belum terlembaga dengan baik. Ya, ini betul-betul karena orang-orangnya kenal, terus punya keinginan untuk kerjasama sehingga dia bisa sampai ke level yang sekarang untuk mendukungnya. Tapi kita masih perlu menurut saya gitu ya, ini dikonsolidasi ya. Dan syarat untuk melakukan konsolidasinya satu, keyakinan bahwa inilah jalan yang ditempuh. Yeah. Korea sadar betul setelah 98 mereka udah tahu itu kita nggak bisa hanya mengandalkan industri manufaktur yang begitu volatile dan seterusnya. Kita perlu sesuatu dan semuanya sepakat. Dan kalau kita perhatikan sejarahnya 25 tahun demokrasi yang robust itu kan jatuh bangun pemerintahan. Tapi yang bagian ini mereka jalan terus gitu. Ini nih yang saya kira di kita juga masih miss gitu ya. Ketika kekuatan politiknya bergeser atau imbangan politiknya bergeser, orientasi ini juga seperti melemah gitu ya, atau menguat tetapi nggak sepenuhnya dilembagakan. Jadi buat saya yang masih jadi PR, dan kalau perbandingan dengan Korea,
di jangka panjang, itu yang selalu saya bilang sama teman-teman, mereka betul, exactly, homogeneous. Saya melihat ada keterbatasan struktural di Korea karena homogeneity-nya. Yeah. Sedangkan kita punya kelebihan struktural karena heterogeneity-nya, diversitasnya. Tinggal gimana ngemasnya. Bahkan saya berpikir mungkin salah satu shortcut-nya, saya nggak terlalu khawatir mengenai konten. Saya lebih khawatir mengenai storyteller. Kita kurang storyteller. Ya kan, ibarat kata kalau saya sering bercerita, kalau orang di Washington, di London, Beijing, Tokyo, Canberra, kalau mau nanya mengenai Asia Tenggara, yang dipanggil tuh dubes Singapura. Ya kan? Karena ada predisposisi bahwasanya orang Singapura bisa berbahasa Inggris. Orang Singapura tuh cerdas. Itu presumption dan predisposition. Nggak dipanggil tuh dubes Laos, dubes Brunei, dubes Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia. Yang dipanggil dubes Singapura. Asia Tenggara tuh apa sih? Di mana sih? Gimana sih? Ya kan? Karena nggak tahu gimana udah ada predisposition bahwa orang Singapura tuh is a good storyteller dan is an educated storyteller. Nah, gimana kalau kita create 10, 20 storyteller dalam bahasa yang dipahami oleh komunitas internasional? Iya kan? Ini nggak zero sum dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apapun. Lo tetap boleh ngomong gitu di rumah tangga, tapi kalau lo keluar, lo bercerita mengenai budaya, ya lo harus canggih. Betul. Dalam bahasa yang dipahami oleh komunitas internasional. Sangat setuju, sangat setuju. Karena ya tadi itu ya, ketika kita berhadapan dengan diversity yang begitu ekstrim, salah satu kesulitannya kan juga kemudian memutuskan mana sih yang kita mau komunikasikan gitu ya. Belum ngomong siapa yang mesti komunikasi ya, baru sampai ke level itu gitu. Jadi ada satu isu yang besar di dalam diversity kita ini itu ya tadi managing complexity-nya gitu. Ya, dan itu kalau sudah menyangkut tadi mau mengekspresikan, kita mau mendangdutkan dunia dan seterusnya ini, ada pekerjaan penting kuratorial kan, gitu, to curate gitu ya, merawat, memilah, memilih, dan kemudian mengeksekusi gitu. Dan di sini ya tentu diskusinya akan panjang, kenapa itu, kenapa enggak ini, dan itu daily staple saya tuh gitu ya, kenapa sih ini yang, kenapa bukan sih itu dan seterusnya gitu. Tapi ya tadi ketika dia ada kekuatan yang dikonsolidasi gitu ya, keputusan-keputusan seperti ini bisa jadi efektif gitu. Kalau sekarang misalnya mau berangkatkan orang pergi ke Frankfurt Book Fair misalnya gitu ya, itu satu kantor kecil yang mengurus gitu, tapi kalau ditanya strateginya gede, strategi besarnya untuk ini semua kaitannya dengan tadi meningkatkan storyteller kita agar bisa bercerita kepada dunia, jangan-jangan agak samar-samar gitu. Ya, kita pergi lagi nanti Osaka World Expo 2025 gitu. Cerita apa sebenarnya yang mau kita bawa? Kan mestinya ini udah betul-betul kayak orchestrated gitu ya. Dia nggak bisa nih gitu dilepas-lepas jalan sendiri. Korea mereka lakukan itu kan. Ya dia betul-betul ambil. Ya orang boleh berdebat ya apakah itu disetujui atau tidak gitu ya. It's open for debate, tapi keputusan itu diambil. Kita belum nih, belum melakukan itu. Dan itu saya kira syarat ya. Tadi kalau misalnya kita membayangkan kekuatan budaya Indonesia ini betul-betul digerakkan gitu ya, untuk menempatkan Indonesia secara pantas di dunia internasional, ini keputusan-keputusan besar yang mesti dilakukan gitu. Orang-orang Korea itu kaya dengan budaya yang kental dengan perfectionism. Saya selalu bertanya, gimana untuk kita membudayakan itu juga perfectionism? Ya, kalau mau berspekulasi sih, wah mungkin karena Confucius, karena ini, karena itu, karena mungkin iklimnya keras atau apa. Ya, tapi ini budaya. Budaya yang membuahkan perfectionism. Iya kan? Quite ubiquitously.
dalam populasi mereka yang hanya 50 juta. Gimana tuh untuk membudayakan perfectionism dari Sabang sampai Merauke? Atau mungkin itu budaya yang salah. Kalau kita terlalu perfeksionis, mungkin itu bisa kepleset. Atau nggak jadi-jadi, nggak maju-maju, nggak mau bergerak. Saya punya pengalaman. Itu kita lihat ya, kalau mereka lagi belajar main golf, belajar bulu tangkis, belajar berenang, belajar dansa seperti Michael Jackson, belajar nyanyi seperti siapapun lah. Itu perfectionism-nya itu kelihatan. Dan borderline sacrificial. Dengan pengorbanan. Kalau kita kayaknya, tar dulu deh. Makanya Asia Tenggara tuh bisa peaceful and stable karena the culture of pragmatism. Kita nggak suka gontok-gontokan satu sama lain dengan tetangga. Tapi kita kurang the culture of principles. Nah, satu-satunya anomali di Asia Tenggara itu Singapura yang bisa mengedepankan dua budaya tersebut, budaya pragmatisme dan budaya prinsip. Budaya prinsip itu gimana untuk meningkatkan intelek, naruh makanan di atas meja, menyehatkan populasi, meningkatkan nilai moral. Ya di Singapura kita mikir 2 kali mau buang sampah di pinggir jalan. Iya kan? Itu kan moral value. Terus social value-nya juga ya. Dan sudah jadi virtue, ya buat dia udah jadi. Kalau kita tiba di Singapura tuh kita mau lihat jadwal busnya jam 8.13. Busnya datang jam 8.13. Nah itu I think that's cultural. As much as it sounds mechanistic. Resep untuk itu saya nggak punya. Tapi kalau mau menjelaskan, itu ada yang menarik. Mungkin ingat sejarawan Ong Hok Ham. Ya, beliau ini studinya kan tentang cacah. Jadi bagaimana orang membentuk kekuasaan di Jawa gitu. Dan dia bilang basisnya kekuasaan di Jawa itu bukan tanah tapi orang. Ya. Artinya kalau misalnya orang yang nggak suka pada kekuasaan, dia pergi aja karena tanahnya luas gitu ya. Jadi dia akan menghindari ya dan nggak didesak gitu ya untuk seperti Singapura yang hidup di dalam satu wilayah yang sangat sempit gitu ya. Jadi buat mereka tuh yang dipertaruhkan tuh bukan lagi perfectionism, itu adalah bagian ya dari mereka untuk bisa bertahan ya. Di kita untuk bisa bertahan ya pergi aja. Bukan kemudian meningkatkan. Karena kita nggak mau gontok-gontokan. Kita nggak mau konfrontasi. Itu sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah gitu, kerajaan-kerajaan kecil kita begitu banyak. Kelompok etniknya begitu banyak. Dan sama ya kalau misalnya di Jerman gitu ya. Kita salah hitung. Kalau di Jerman fatal itu. Ya, musim dingin bisa problem besar gitu ya. Ya, jadi kayak iklim, musim dan seterusnya juga ikut menentukan gitu. Tapi ini tentu bukan excuse ya untuk bilang bahwa kita nggak ada harapan nih gitu. Nggak akan bisa. Ya, saya tuh sangat optimis dengan Indonesia ke depan. Dan saya selalu berpikir untuk nyari resep. Obatnya nih apa nih? Supaya kita tuh, gini loh. Ini public secret bahwa narasi mengenai Asia Tenggara itu sangat tidak ternarasikan. Ya kan? Kalau kita di Eropa, di Amerika Serikat, mereka lebih giat ngobrol mengenai India, Tiongkok. Nggak masalah. Populasi 1,4, 1,5. Ya kan? Tapi mereka jauh lebih giat dibanding ngomong mengenai Asia Tenggara, ngobrol mengenai Taiwan, mengenai Korea Selatan, mengenai Jepang. Ya kan? Yang mana secara skala jauh lebih kecil. Asia Tenggara 700 juta, Korea cuma 50 juta, Jepang cuma 100 sekian juta, apalagi Taiwan. Ya kan? Karena mereka punya storyteller. Dan kalau masuk ke Singapura, mereka lebih tahu mengenai, masuk ke Asia Tenggara, mereka lebih tahu mengenai Singapura. Karena storyteller. Nah sekarang nih udah ada pembentukan mindset di dunia luar, bahwasanya di Asia tuh storyteller yang paling hebat tuh dari India. Karena mereka jago ngecap. Nah nomor 2 setelah India, Singapura. Saya sih mikir, ya mau nggak mau, ini ada keniscayaan untuk kita memupuk storyteller yang banyak yang bisa berkomunikasi dalam bahasa internasional. Salah satunya adalah bahasa Inggris.
Nah, saya berpikir di Indonesia nih mungkin yang bisa fasih berbahasa Inggris tuh nggak lebih dari 10 juta. Kalau itu ditingkatkan ke 100 juta, di Asia Tenggara yang fasih berbahasa Inggris hanya 70 juta, termasuk 5,5 juta di Singapura, 30 juta di Malaysia, dan sebagian di Filipina. Kalau 70 juta itu dinaikin ke 400 juta dalam konteks 700 juta manusia di Asia Tenggara, selesai. Budaya kita, Itu apakah secara individu Indonesia, secara kolektif Asia Tenggara, bakal gaung di dunia. Bisa ada reorientasi. Sangat. Dan ada 400 juta orang yang bisa bercerita. Ada 100 juta orang dari Indonesia, 400 juta dari Asia Tenggara yang bisa bercerita mengenai apapun. Mengenai pete kayak, jengkol kayak, tenun kayak, kebaya kayak, peci kayak, gamelan kayak, angklung kayak, atau apa. Segala sesuatu. Betul. Jadi itu bareng. Nah, kita selalu terjebak. Kalau kita berbahasa internasional, kita dianggap nggak nasionalis. Saya agak berbeda. Semakin kita bisa menginternasionalisasikan atribut nasional kita, itu semakin nasionalistis. Iya kan? Nah, itu mestinya narasi yang harus di-flip. Jadi nggak kekeh dengan harus berbicara dalam bahasa Indonesia. Pesan Indonesianya. Kita pulang ke Indonesia, kita bahasa Indonesia. Pasti. Kita pulang ke rumah mau bahasa Batak kayak Sunda, Jawa, Manado atau apapun. Tapi begitu kita keluar, kalau kita mau memperkaya proyeksi budaya kita, ya kita harus sensible dan reasonable. Ini bahasa yang dipahami oleh mereka adalah bahasa Inggris atau bahasa apapun. Itu saya setuju ya pastinya. Tapi mau kasih lihat contoh yang kecil yang coba kita lakukan sekarang gitu di film. Siap. Di film ini salah satu tantangan terbesar adalah ceritanya bagus apa enggak gitu ya. Soal teknik ya, teman-teman kita udah di level yang oke lah gitu ya, mereka professional filmmakers gitu. Tantangannya selalu pada cerita. Nah, waktu kita mulai project ini namanya Indonesiana Film gitu. Awal mulanya dari keprihatinan itu ya. Sulit sekali mencari cerita itu ya, yang baik ya. Dan salah satu problem besarnya karena orang nggak mau invest di cerita. So, orang kalau mau produce, ya ceritanya udah ada, ceritanya dianggap bagus, kita produksi gitu ya. Tapi dan di sini kemudian kita lihat, ya ini nih harusnya negara hadir, ya. Jadi kita invest nih, kita invest ke satu workshop penulisan skrip, ya tanpa ada beban. Kamu buat riset, kita kerjasama dengan teman-teman dari University of Southern California. Mereka jadi kayak mentor ya, karena dengan Hollywood itu untuk workshop ini gitu. Jadi setiap tahun kita ambil 10 gitu teman-teman film juga yang mengelola gitu, khusus untuk para penulis gitu. Setahun mereka boleh berproses gitu ya, untuk benar-benar bentuk cerita yang solid gitu ya. Karena kita lihat seringkali ya problemnya itu gitu, dan ya kita bisa mengerti alasannya gitu. Ketika produser ragu-ragu, ya ngapain gue taruh duit segini kalau belum tentu diproduksi gitu ya. Dan ya tapi kalau kita lihat Hollywood 500 skrip, berapa? 4-5 yang betul-betul kemudian diproduksi. Jadi investment lagi-lagi gitu ya, yang saya kira untuk menuju ke tadi menciptakan storyteller berkualitas di berbagai lini ya, bukan hanya film ya, musik, you name it gitu, di berbagai macam bidang gitu. Dan itu yang sekarang kita juga coba lagi kejar di kementerian tuh, facilitating gitu ya, daripada bikinkan acara gitu. Kita udah terlalu banyak nih acara, festival dan segala macam gitu. Kerja backendnya di dapurnya ini nih juga nggak kalah penting gitu ya. Memang nggak begitu kelihatan di permukaan gitu, tapi rasanya untuk menuju tujuan tadi ya, untuk Indonesia nggak kalah kalau dibanding dengan Korea. Indonesia bisa bikin film seperti Squid Games, bisa bikin film seperti Parasites, bahkan bisa bikin sesuatu yang lebih bagus. Ya kalau bicara dalam perfilman itu kan, selama temanya itu terkait dengan keluarga atau kekeluargaan, sejarah, romans, sangat universal.
Dan itu bisa dipahami secara internasional dengan pemberdayaan subtitle dan dubbing dan macam-macam. Saya lebih ngelihat film itu lebih gampang untuk menginternasionalisasikan Indonesia dibanding musik. Karena kalau musik tuh kalau liriknya dalam bahasa Indonesia Udah susah. sulit, nggak bisa disubtitlekan kan, kecuali kalau kita nonton di TV. Nah, kenapa Korea tuh bisa menang Oscar? Karena mereka tuh menggangbust upayanya. Jadi bukan sutradara dan produsernya aja yang maju. Yeah. Tapi di belakangnya ada Samsung, ada Hyundai, ada LG, dan lain-lainnya. Bahkan Samsung pun juga investasi di DreamWorks. Jadi mereka tuh, Betul-betul. ya keberadaannya tuh di setiap lini. Di lini kepemilikan, di lini non-kepemilikan. Dan seluruh stakeholders dari sana tuh ngeroyokin. Nah, peran pemerintah ada, tapi nggak sebanyak peran swasta. Iya kan? Dan saya ngelihat di Indonesia belum seperti itu. Ya, ngebayang nggak kalau ada film Indonesia yang maju ke Cannes Film Festival? Atau untuk pertimbangan nominasi foreign film di Academy Award atau di Oscar gitu. Tapi kalau lobbynya itu melibatkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Sutradara, aktor, produser, dan lain-lain. Saya kira juga, nah ini nih, satu isu yang saya kira penting ya. Ketika kita lihat misalnya Korea ya. Dan ya banyak orang kemudian jadikan itu inspirasi. Cuman saya kira juga ada perbedaan yang cukup fundamental gitu ya. Kita nggak punya manufakturnya Samsung dan seterusnya itu ya. Yang boleh dibilang nih menjadi kayak bagian dari pasukannya. Tapi kalau kita perhatikan, kita kuat di mana? Pangan, ya. Di banyak sekali sektor yang ya itu modal yang kita miliki. Tetapi gandengnya si industri dengan film ya, dengan semua sektor industri ini, yang saya kira belum, bahkan pembicaraan awal belum, saya pernah nemenin teman-teman film gitu pergi ke salah satu bank, saya nggak mau sebut, coba jelaskan gitu Nggak ya, nyambung. Iya, investment di film gitu, Nggak nyambung. terus saya kasih angkanya gitu, ya nggak bisa bayangkan gitu. Terus saya bilang loh, dibilang iya Pak, ini kan soalnya sangat unpredictable. Saya bilang sektor mana yang coba benar-benar predictable gitu ya, kalau kamu mau bilang. Tapi ini nih dari segi kebijakan besar gitu masih banyak sekali nih informasi yang belum merata gitu ya, dan itu mungkin sebetulnya juga story gitu ya mengenai ini. Karena pada akhirnya itu yang mengikatkan, sama, it's the same narrative gitu, untuk bisa memahami ini sebagai sesuatu yang betul-betul jalan ya. Jadi salah satu poin yang bisa dipetik dari percakapan kita adalah betapa pentingnya untuk kita mengedepankan inovasi teknologi untuk kepentingan pengedepanan budaya. Ya kan? Karena balik lagi ke awal mula, antara kekuatan preservasi dan kekuatan inovasi. Inovasi ini ya bermacam-macam. Tapi inovasi teknologi ini hanya bisa kejadian kalau investasi di STEM itu nyata. Dan saya melihat investasi di STEM oleh Indonesia ini masih jauh di bawah apa yang sudah dan terus dilakukan oleh Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Singapura, dan Taiwan. Dan itu kelihatan kalau kita mengacu ke lulusan STEM S3 di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, itu Tiongkok bisa membuahkan 6.000-an S3, India 2.000-an di tahun tersebut, Korea Selatan 1.300, Turki 430, Indonesia hanya 82 di tahun yang sama. Nah, dari situ kita udah bisa melirik dan mengekstrapolasi ke depan. Kemajuan inovasi teknologi kita tuh finite, ada keterbatasan. Nah, kalau itu nggak disikapi, sulit untuk kita mau atau bisa mengedepankan budaya, memproyeksikan soft power kita. Tapi mungkin shortcutnya dengan
adanya AI, lebih gampang untuk mendidik anak-anak muda di Indonesia untuk menjadi storyteller dalam bahasa internasional. Sekarang dengan Sangat, teknologi. sangat. Ya. Sekarang jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Akselerasinya sudah kelihatan. Kalau 2-3 tahun yang lalu, mungkin lain soal. Jauh lebih lama. Tapi dengan the advent of AI, kita sangat bisa mengakselerasi proses untuk mendidik siapapun menjadi storyteller. Dalam bahasa internasional, mau Mandarin kayak Jepang, kayak Italia, Spanyol, Inggris. Tapi bahasa Inggris nih nyata. Karena 80% dari wisdom atau knowledge itu dalam bahasa Inggris. 80% dari economic activities itu dalam bahasa Inggris. Large language model dalam bahasa Inggris. Ini pragmatisme aja. Bukan ideologi. Bukan soal... Ini bukan ideologi. Saya bukan direktur pemasarannya Inggris. Tapi ya kalau kita mau maju, ya kita harus cari akal. Gimana untuk memperkaya budaya kita secara internasional. Dalam bahasa yang dipahami komunitas internasional. Ya, dan kalau lihat tadi ya, soal STEM ini secara umum ya, kondisi ya, pengetahuan di dalam masyarakat itu problem besar. Dan cuma saya juga lihat Pak Gita, I don't know if you agree, setuju dengan ini atau enggak gitu ya. Kan sekarang teknologinya juga sudah berkembang begitu pesat ya, mendekat ke keseharian orang ya, sehingga ada akses terhadap itu semua semakin meluas. Sains tentu di level yang sangat fundamental, sangat penting gitu. Tetapi orang kemudian bisa menggunakan si teknologi ini untuk keperluan dirinya ya, tanpa harus melalui itu tadi tuh yang satu. Dan cepat tumbuhnya. Dan menarik ya, sekarang ini ada riset-riset tentang anak-anak yang sejak awal berurusan dengan teknologi gitu ya, STEM mind-nya terbentuk sebelum dia belajar tentang itu gitu ya. Kayak urutan logic dan segala macamnya itu tertanamkan di dalam teknologinya, dan itu yang kayak masuk ke dia gitu. Nah, kita belum tap nih perkembangan ini gitu ya. Jadi kayak untuk mengintegrasikan gitu ya. Karena ya saya bayangkan ya, it's great to have 6,000 PhDs gitu di bidang sains gitu. Tapi untuk bisa kita katakanlah ngejar volume itu sih kayaknya jauh. Kita bicara dekade gitu. Jauh. Tapi bukan berarti situasi kita nggak tertolong ketika kita mau melakukan inovasi di tingkat yang sifatnya lebih praktikal itu tadi. Dan ya untuk kebudayaan kita punya ada program namanya Kemah Budaya Kaum Muda. Nah itu yang kita encourage. Jadi dengan apapun yang kalian miliki ya, kalian mau SMK, vokasi, apapun ininya, ini challenge-nya, ini tantangannya, coba keluar dengan solusi. Menarik, hasilnya menarik ya. Saya nggak bilang bahwa itu udah bisa macam-macam, tapi paling tidak ini satu ruang gitu ya, yang kemudian merangsang ya sikap ya, kalau Nehru bilangnya scientific temper-nya itu muncul gitu ya, kayak punya perangai ilmiah ya menghadapi problem dan seterusnya. Dan itu ya kalau dikerjakan secara lebih lagi orchestrated ya, dengan tujuan, kok saya kira kita bisa menangkap buahnya juga tuh ke depan. Itu bisa digradasi. Jadi mana yang low hanging fruit, short term, medium term, long term. Long term mungkin ya 6.000 sih kayaknya agak-agak berat. 2.000 3.000 udah bagus banget. Sama dengan India. Ya kan? PhD setiap tahun di STEM. Saya ngelihat mungkin short term sampai medium term kita menjadi konsumen AI. Kita bisa menjadi enabler AI. Kita belum bisa menjadi creator AI. Karena itu perlu scale. Scale-nya itu scale fulus. Ya kan? Dan untuk sementara kita bisa mengambil beberapa langkah yang bisa kelihatan gitu loh, low hanging fruits-nya. Dan saya nggak tahu gimana, kayaknya kalau kita meng-create storyteller, itu budaya kita lebih bisa terproyeksikan. Keluar, dan semakin orang ngobrol mengenai budaya kita di luar, semakin kita merasa diapresiasi.
semakin kita merasa diapresiasi, semakin kita giat. Lebih memperkaya budaya kita. Ya. Tapi balik lagi, Mas Hilmar. Penting nggak untuk kita membudayakan perfeksionisme? Penting nggak untuk kita membudayakan budaya yang memberikan premi ke inovasi teknologi garis miring STEM? Kalau saya mungkin mendekatinya dari sisi kenapa dia perlu. Ya, dia perlu karena kita ingin membawa sesuatu naik kelas, naik tingkat, menjadi lebih baik dan seterusnya gitu ya. Karena itu perfectionism, ruang untuk gagal tuh kalau bisa nggak ada gitu kan. Ya. Nah, bagian ini ya, saya kira adalah jalannya ketimbang kita misalnya kayak membiasakan menjadikan perfectionism sebagai habit. Yep. Ini susah, tuntutannya juga akan tinggi gitu. Yep. Why? Gitu pasti pertanyaannya, kenapa saya mesti lakukan kalau bisa 6, kenapa mesti 8 gitu ya. Itu udah dapat 6, alhamdulillah gitu kan. Ya. Untung bukan 5 ya kan. Jadi tapi ketika kemudian kita kasih lihat, ini satu pengalaman yang sangat konkret baru-baru ini. Kita lagi revitalisasi Muara Jambi nih, ya besar gitu ya, di Jambi. Dan kita ingin agar revitalisasi cagar budaya ini juga bisa langsung ya masyarakat terlibat sejak awal gitu ya. Jadi kita udah bayangkan gitu, walaupun museum belum jadi, masih ada 2 tahun gitu ya, tetapi kita dari sekarang gitu udah mulai mengajak ya ibu-ibu di lokal yang tadinya jual makanan di area itu, ayo kita mau menyambut nih 2 tahun lagi akan datang orang dengan macam-macam ya, bukan pengunjung kita yang biasa gitu ya, kita harus naik kelas. Terus mereka juga awalnya kan ya, yang Indomie aja laku, kenapa mesti ya, dan seterusnya ya. Tapi kemudian kita bilang gitu, kita nggak bisa berharap ya usaha kita ini akan langgeng kalau orang beli karena dia kasihan sama ibu. Ya. Dan kalau itu ibu lakukan, itu recipe for a disaster. Nggak bakal ibu kemana-mana. Saya berani bilang dari sekarang. Gitu. Jadi siap, ya orangnya belum datang. Kita juga nggak tahu siapa yang akan datang 2 tahun lagi kan. Tetapi ayo jalankan itu. Terus kita ajak gitu ya. Dan kemudian sesederhana sebetulnya juga ngasih contoh. Kita bawa teman-teman, kita kerjasama sama Mbak Helianti Hilman Jakarta untuk ya dia sangat terbiasa menggali pangan lokal, kemudian menghadirkannya secara berkualitas di tempat-tempat yang bagus. Seluruh rangkaian hulu hilirnya dapat. Ibu-ibu itu diajak ya mengalami itu semua gitu. Kok ya. Terus tiba-tiba kemarin kita acara dengan gubernur dan segala macam, saya juga lihat biasa kan piringnya gede, makanannya kecil nih, kenapa begini gitu ya. Ini udah mulai nih, oh ya ini buah dari trainingnya sama teman-teman itu. Jadi sebenarnya ketika beritahu atau diajak ya atau melihat ya bahwa sebetulnya ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Ini kok rasanya bisa tumbuh ya. Jadi daripada misalnya sekarang kita terus aja kamu harus lebih baik karena pertanyaan untuk apanya tuh dia nggak dapat gitu ya. Dan tuh saya kira di dunia pendidikan dan pelatihan kita alasan kenapa harus belajar dan melakukan sesuatu itu agak kurang gitu. Ya. Saya ingat sekolah dulu, parabola. Susah payah persamaan kuadrat, ngitung dan segala macam ini untuk apa sih sebenarnya dipelajari. Saya main basket dulu. Ya. Jadi kita tahu sudut paling bagus tuh 45 sampai 50 derajat untuk nembak gitu ya. Baru saya, oh iya ya, ini ada manfaatnya ternyata si ilmu ini untuk sesuatu yang relevan. Dari situ mulai ketertarikan lebih jauh kepada dunia itu. Jadi pintu masuk orang kan macam-macam gitu ya. Jadi kita gak bisa prescribe gitu. Tapi dan itu saya setuju banget tadi kita ngobrol soal guru ya. Iya. Aduh. Itu kayaknya kunci gitu. Saya lebih memprioritaskan guru daripada kurikulum. Kalau suruh milih ya. Iya. Kalau boleh dua-duanya sih alhamdulillah. Tapi saya tuh nggak lupa guru saya kelas 3 SD. Guru saya kelas 2 SMP. Guru saya kelas 2 SMA. Bagaimana mereka tuh bisa
ngajar dengan cara yang sampai hari ini saya nggak lupa omongan-omongan mereka. Dan saya tahu itu topik yang boring banget. Tapi mereka bisa bikin itu exciting banget. That's the power of great teachers. Karena mereka bisa membuahkan imajinasi. Iya kan? Saya sih ngeliat anak-anak ke depan tuh gimana untuk mereka tuh disuntik dengan kapasitas berimajinasi. Iya kan? Syukur-syukur kurikulumnya nyambung. Iya kan? Dengan abad ke-22, bukan 21 aja. Tapi kalau gurunya itu bisa dikurasi, selesai. I think we'll have a great future. Dan saya tuh selalu ya ngomong, nggak bisa habis lah kalau kita mengseleksi guru dari top 20 percentile. Itu dalam setahun, ini empiris, bisa ngajar 1,5 tahun ajaran. Tapi kalau kita milih guru dari bottom 20 percentile, dia dalam setahun cuma bisa ngajar 6 bulan. Ya udah bisa kita bayangin dan kalkulasi. Hasilnya. Ya adik-adik kita yang terekspos dengan guru yang mungkin kurang berkenan, ya ininya kurang berisi. Dan ini kita lagi bersaing dengan banyak sekali negara-negara berkembang yang mau jadi negara maju dalam konteks tatanan dunia yang lebih multipolar. Udah nggak unipolar, udah nggak bipolar, semakin multipolar, semakin sulit untuk melakukan multilateralisasi. Ini paradoks dari multipolaritas. Nah kalau kita nggak bisa melakukan multilateralisasi, kita lebih terpaksa untuk melakukan bilateralisasi. Kalau kita harus melakukan bilateralisasi, semakin terpaksa untuk kita mau nggak mau meningkatkan produktivitas kita. Karena persaingan itu antara 2 orang. Tapi kalau antara 190 orang, saya bisa manggil teman saya yang lebih tinggi daripada Anda, lebih kuat daripada Anda, lebih pintar untuk ngebully Anda supaya saya bisa menang dengan Anda. Itu wisdomnya multilateralisasi kan. Tapi sekarang semakin sulit kita melakukan multilateralisasi. Lembaga-lembaga multilateral kan semakin lemah. Betul. Mereka nggak bisa menjembatani eksistensi 190 negara. Nah ini saya rasa nyambung ke apa yang harus kita sikapi. Saya ngelihat kayaknya budaya dan kebudayaan ini penting sekali untuk bisa membentuk bangsa. Ya kalau kita, ya sequence-nya kan kita harus bisa berbahasa. Agar kita bisa menulis atau membaca, menulis, berkomunikasi, berbudaya, berperadaban. Tapi kita nggak bisa berperadaban secara canggih kalau kita nggak bisa berbudaya. Kita nggak bisa berbudaya kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Kita nggak bisa berkomunikasi kalau kita nggak bisa baca dan nulis. Sequence-nya kayak begitu kan. Dan saya ngelihat ini it's a golden opportunity untuk kita bisa memperkaya budaya kita ke depan. Tapi sekali lagi kita mau nggak membudayakan perfeksionisme. Kita mau nggak membudayakan? Tentu kita harus membudayakan kekayaan budaya kita. Dan jangan lupa, anak-anak kita tuh tahu nggak sih di abad ke-8, waktu Candi Borobudur dibangun oleh Shailendra, atau dinasti Shailendra, saya tuh berani taruhan. Waktu itu tuh hanya ada 3 peradaban yang keren. Yaitu dinasti Shailendra, dinasti Tang, dan dinasti Abbasid. Di abad ke-8. Sebelumnya, setelah itu lain soal. Tapi waktu itu, kita tuh satu dari peradaban yang sofistikasinya bisa dibilang agak-agak selaras. Secara teknologi, kalau kita, ya di Jambi itu kan batu bata ya. Mereka nggak punya andesit ya. Jadi ininya batu bata. Dibangun kira-kira abad ke-7. Jadi 1400 tahun yang lalu, batanya itu utuh. Dan itu jadi kayak sumber keheranan gitu ya. Kan kita ada tukang-tukang juga. Mereka memperlakukan bata tuh nggak terlalu menyadari, ini kan bata dari ini. Saya bilang, bata ini umurnya 1400 tahun. Ya, dan masih bisa dipakai sekarang ini. Dan itu ironisnya, kadang kalau kita kekurangan ya, ada bagian-bagian tertentu yang kosong, kita isi dengan bata baru kan. Bata baru 20 tahun.
habis itu dia mesti di replace gitu. Dibicara peradaban itu tadi, ya memang gitu. Ya tadi ya, refinement, terus perfection dan segala macam tuh muaranya adalah peradaban yang apa namanya, dan tuh dan mungkin salah satu kesalahan strukturalnya adalah kita tidak mendokumentasi kebijaksanaan kita. Ya kan? Ya. Kalau dari 1000 sekian tahun yang lalu kita udah tahu bikin bata yang bisa kuat lebih dari 1000 tahun, terus ada yang nulis saja. Atau ada yang ngerekam di iPhone. Ya kan? Nih lo dengerin nih, caranya begini kayak gini, airnya sekian, bubuknya ini ya. Iya kan? Ya. Nah itu nggak ada, dan itu kesalahan Timur. Kenapa China bisa kecolongan, kenapa kita mungkin kecolongan. Tapi China udah sadar kita kecolongan sama dunia barat karena kita tidak mendokumentasikan selama 100-200 tahun. Nah ini mungkin momen untuk kita melakukan infleksi ke depan. Tapi saya ngelihat secara struktural, kayaknya budaya di rumah tangga, budaya di sekolah, budaya di kantor, itu mungkin perlu dikaji ulang. Untuk kita bisa membuahkan budaya yang lebih holistik dan lebih kaya secara keseluruhan. Kalau yang saya misalnya perbandingan ya dengan juara storytelling kita di Singapura ya, karena saya PhD di Singapura, jadi 6 tahun di situ kayak mengalami Singapura gitu. Dan memang di sana tuh konsep masyarakat yang di-engineer untuk bergerak ke arah tertentu tuh kuat sekali gitu ya. Ya kebetulan saya dulu tinggal apartemen tuh bawahnya ada SD gitu ya. Dan ya itu kelihatan gitu ya dari semuanya ya, awal desain terus kemudian segala kegiatannya kompetitif gitu. Aduh, ya kan? Luar biasa. Dan itu dari atas Lee Kuan Yew. Ya kan? Dan dia memastikan lo mau keturunan Melayu, Tamil, Hokkien, Teochew, apapun, lo makan sama-sama, sekolah sama-sama, lo pulang ngomong Tamil, Melayu, Teochew, Hokkien, apapun, tapi kalau lo sekolah, lo ngomong bahasa Inggris. Dan lo kalau mau ngambil TOEFL, SAT, dan segalanya, skor lo harus begini. Supaya lo bisa diterima di Oxbridge, Princeton, Caltech, dan lain-lain. Iya kan? Jadi dia tuh membudayakan budaya pragmatisme supaya akur, dan membudayakan budaya prinsip. Dan ya, maksudnya itu tadi juga visionnya ini dari Lee Kuan Yew itu hidup di rumah tangga. Itu yang saya mau bilang gitu ya. Jadi kayak policy-nya itu memang dirasakan gitu ya. To be Singaporean gitu ya. Apa yang dianggap virtue dan segala macam itu nyambung dengan policy ini gitu. Di sini kan agak gapnya lumayan gitu ya. Nilai value di sini pembicaraannya apa, di rumah yang hidup sesuatu yang sama sekali lain gitu ya. Jadi saya kira sambungan ya antara sekolah, rumah tangga, policy yang lebih besar gitu ya. Ini PR ya. Dan mungkin melihat kita yang begitu dynamic masyarakatnya itu mungkin susah kalau hanya dari atas datangnya. Ya, jadi kayak misalnya bikin direction dan seterusnya gitu ya. Penerimaan di bawahnya bisa sama sekali berbeda gitu. Udah waktunya juga saya kira menangkap lebih banyak nih ya, geliat yang ada di bawah gitu ya. Pada ujungnya kita mau melakukan abstraksi ya untuk merumuskan dengan yang sesuatu yang solid, yang bunyi di bawah gitu. Tapi ingredients-nya, bahan-bahannya memang harus dari sumber yang hidup di masyarakat gitu. Kalau enggak kita akan tapi kita mengulang lagi P4, kita mengulang lagi segala proses. Saya rasa public intellectual sudah cukup banyak di Indonesia. Konten mereka sangat kaya. Tapi problemnya tidak disalurkan. Ya kan? Nah ini kita terjebak dengan era yang mana masyarakat luas udah terjebak dan tergoda dengan konten-konten yang mohon maaf kekacangannya tinggi. Nah tanggung jawab kita, ya Anda udah mulai dengan podcast kan, itu adalah upaya public intellectual untuk mempipakan kontennya supaya bisa dimasyarakatkan, di mass produce, di mass disseminate. Nah itu kalau dilakukan oleh lebih banyak public intellectuals, saya rasa gap antara
Iya kan? Dan ini empiris bahwasanya policy dengan public opinion itu semakin divergent Ya. di seluruh dunia, di negara maju, negara berkembang, dan itu karena yang ini nonton TikTok, yang ini baca jurnal. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi kalau yang nulis jurnal itu meng-channel konten-konten mereka dengan media-media yang lebih nyambung dengan massa, ada hope untuk bisa mengeratkan antara yang di atas sama di bawah. Dan sebaliknya juga mungkin ya, public intellectuals-nya juga punya kepekaan ya. Betul. Terhadap apa sih sebenarnya Betul. gitu. Kalau sekarang tuh saya juga nangkep ya, di teman-teman sendiri nih gitu ya. Kadang-kadang tuh kita juga sikapnya kan dismissal. Ya. Ada apa sih gitu ya. Padahal dan condescending. Iya, condescending. Bukan dismissive aja, condescending. Padahal sebetulnya kan inilah bahannya kan. Betul. Itu bahan dasarnya kita untuk. Ini bahan dasarnya dan ini antidote-nya. Ya. Jadi kayaknya perlu ada di level ini juga gitu. Saya ingat waktu itu di ada waktu siapa Arab terpilih di Filipina waktu itu ya. Siap. Itu juga begitu kan, pendukungnya dia dengan sangat wah pokoknya nih movie star dan seterusnya gitu, dan sikap dari banyak teman saat itu, aduh ini apa ya, menang. Terus penuh keheranan, saya waktu itu juga udah bilang gitu ya, mungkin yang mestinya refleksi ya kita ya gitu, bukan si masyarakatnya disuruh, kita yang kayaknya gagal memahami. Karena bentuk yang kita lihat di permukaan ya, kekacangan dan seterusnya, dugaan saya ada sesuatu juga underlying yang lebih dalam. Absolutely. Ya. Keresahan, macam-macam hal ya. Tentu. Kemarahan dan seterusnya ya. Jadi ini nyambung dengan fenomena ekonomi. Satu, inequality of wealth. Semakin besar. Inequality of income. Semakin besar. Jadi gaji CEO dibanding gaji yang paling di bawah dulu cuman berapa kali lipat. Sekarang udah bisa ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Jadi inequality of wealth, inequality of income. Ketiga, inequality of opportunities. Nah, yang keempat, centripetality of economic development. Jadinya ekonomi itu kan pertumbuhannya semestinya sentrifugal. Jadi dari kota primer dia harus nyebar ke kota sekunder, kota-kota regional. Tapi justru semakin sentralistis. Kota sekunder dan yang lebih kecil itu semakin GDP per capita growth-nya semakin deselerasi, dan yang kota primer semakin akselerasi. Jadi ini yang membuahkan polarisasi percakapan, at least. Dan polarisasi percakapan yang membuahkan mungkin divergensi antara policy dengan public opinion. Itulah post-truth segala macam udah berkembang biak di dalam situasi seperti itu. Ya. Ke depan, endgame-nya gimana? Dirjen Kebudayaan. Kalau ya saya merasa ya ngomong-ngomong saya 9 tahun loh udah di It's a great job. Itu. Dan merasa pasti waktu itu kurang, pasti. Ya. Tapi saya ngelihat yang paling realistis mungkin dilakukan, dan kita coba ya di Dirjen Kebudayaan itu meletakkan pondasi dari yang kita diskusikan itu tadi itu. Ya. Aset misalnya, kita punya aset itu luar biasa gitu ya. Selama ini you name it, museum, perpustakaan kita punya ribuan, kita punya tempat-tempat pertunjukan, taman budaya, cagar budaya dan seterusnya. Jumlahnya masif. Ya. Selama ini dikelola secara sporadis oleh berbagai entitas pemerintahan pusat dan daerah gitu. Setelah otonomi daerah, museum semuanya ke daerah. Ya, kemudian berakhir dengan keadaan yang kondisi yang sangat bervariasi gitu kualitasnya. Yang intangible tadi kita bicarakan itu juga luar biasa besar sebetulnya. It's a huge archive gitu. Belum terkelola dengan baik. Nah ini juga yang kita kemarin selama ini coba menata itu semua ya. Dan saya kira kalau ditanya gitu, endgame ini kemana gitu. Ini betul-betul buat saya satu masa yang sangat krusial. Pilihan besar harus dibuat gitu. Mau tidak menjadikan ya, kebudayaan ini
sebagai pijakan untuk kita membangun ke depan gitu. Kalau ini disepakati ya, disetujui, maka memang perlu ada pelipat gandaan usaha untuk mengelola ini semua. Tanpa itu ini nggak akan jalan gitu. Kalau misalnya dibiarkan seperti ini ya oke, akan berlanjut ya, kantornya mungkin nanti akan ada tetap yang ngurus gitu ya, terus semua pekerjaan dikerjakan tapi di level itu ya. Dia kalau mau di-elevate ya tadi ya, kita udah diskusi kombinasi antara kekuatan preservasi, warisan budaya dan seterusnya yang menjadi kayak semacam, saya biasanya bilang itu kemudinya bangsa gitu ya. Karena dia kayak memberi sense of direction dan segala macam gitu ya. Ditunjang oleh sains dan teknologi sebagai engine-nya, dia akan melaju. Ya, dan itu PR besar ya. Saya kira memang memerlukan bukan hanya keputusan politik, tapi juga komitmen ya yang melampaui batas usia dari sebuah pemerintahan gitu. Dan di sini saya kira kita mesti kembali nih kepada orang yang mendirikan Borobudur gitu, yang membayangkan pertama kali dan nggak pernah melihat akhirnya. Ya, dan berhasil 75 tahun dan berhasil meneruskan kepada generasi yang bahkan nggak ikut pembicaraan awalnya gitu. Ini nih kualitas yang harus kembali hidup di kita gitu ya, untuk bisa menjalankan misi besar. Kesabaran dan visi seperti itu kayaknya nggak akan kejadian kalau tidak ada budaya perfeksionisme. Tetap ya. Piramid ya. itu dibangun oleh optimis, bukan pesimis. Borobudur niscaya dibangun oleh optimis, bukan pesimis. Dan optimisme itu mau nggak mau nyambung dengan sense of perfectionism. Iya kan? Itu saya ngebayang dalam 75 tahun jatuh bangunnya berapa puluh kali tuh. Oh iya. Korbannya berapa. Iya kan? Tapi dia bulet. Pokoknya ini harus jadi, bos. Itu ya either crazy atau just damn perfectionist. Iya kan? Itu kalau kita perhatikan 100 kali 100. Betul-betul. Iya. Itu kayak. Iya. Ya seperti kita melihat Angkor Wat lah. Itu kan secara arsitektur, secara engineering, secara societal, secara budaya dan lain-lain. Itu kayaknya ada unsur perfectionism. Ya. Kalau piramid jelas ya. Wah. Membayangkan teknologi hidrolik semuanya mau bawa batu. Ya, ada yang bilang pakai air kan. Dinaikin dari sungai Nile, dibikin pipa, kanal, terus dinaikin ke atas supaya ngurangin gravitasi dan segalanya. Tapi balik lagi, abad ke-8, sepengetahuan saya cuman ada 3 peradaban yang keren waktu itu. Tang, Abbasid, dan Shailendra. Dan kalau anak-anak muda kita tahu bahwa kita satu dari 3 yang keren banget. Dan jangan lupa Eropa waktu itu dark. Gelap selama 1000 tahun. Dari 476 sampai 1453. Iya kan? Ya, gesernya Roma dari barat ke timur ke Konstantinopel tahun 476. Terus selama 1000 tahun lah sampai 1453. Ya itu hanya membuahkan prestasi yang diraih oleh teman-teman di Abbasid, di Tang, sama di sini. Ya Sriwijaya, Shailendra. Dan jangan lupa dulu scholar-scholar Buddha dari China kalau mau ke Nalanda di Bihar, di India, itu harus lewat Palembang. Orientasi dulu. Itu bahkan belajar Sanskrit di sini. Masya Allah. Itu saya nggak ngebayang. Kalau saya suruh hidup, saya pengen tuh hidup di abad ke-7. Iya kan? Itu keren banget tuh. Abad ke-7, abad ke-8. Karena Indonesia tuh ya bisa dibilang kayak Tiongkok, kayak Amerika. Iya kan? Mungkin ya untuk menumbuhkan tadi ya, perfeksionisme atau semangat ya untuk bekerja ke arah itu ya. Sejarah tuh kan penuh dengan inspirasi semacam itu sebetulnya ya. Dan saya kira bisa juga dihubungkan dengan sesuatu yang relevan dengan sekarang. Misalnya ya tadi yang saya bilang kayak orang coba berusaha ya, dan dia pengen usaha untuk langgeng. Kita tahu usia dari usaha-usaha kita ini biasanya cukup pendek gitu ya.
Nah, informasi mengenai misalnya kayak Muaro Jambi gitu ya, satu situs ini dibangun kira-kira abad ke-7 bertahan sampai abad ke-13, 600 tahun. Ya. Dan kalau kita lihat tadi ya, refleksi Salendra di masa itu melahirkan dinasti-dinasti yang usia 600 tahun. Majapahit lebih pendek, ya. Mataram lebih pendek lagi. Sekarang kita baru 75, ya. Durability-nya Ya, luar biasa kan. Ya, itu loh. Jadi itu juga sebagai kayak semacam refleksi gitu. Betul. Kan, bahwa kamu kalau mengerjakan sesuatu tuh semuanya karena coba negosiasi terus menerus dan persesuaian di sana sini dengan permakluman, ya umurnya pendek gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu didesain dengan benar gitu ya, kamu bahkan bisa berharap ini akan melampaui usia kamu sendiri gitu ya, kreasi ini. Saya mungkin nih sedikit hipotesa, tapi mungkin lebih spekulasi. Peradaban apapun yang lebih durable, itu adalah peradaban yang lebih bisa menunjukkan keterbukaan. Yeah. Saya rasa itu common denominator-nya. Jadi peradaban yang jatuh, runtuh, atau kepleset, itu siapapun yang tidak bisa menunjukkan keterbukaan. Jadi penting untuk anak-anak muda ke depan tuh lebih bisa menunjukkan keterbukaan agar mereka bisa melakukan demokratisasi ide. Itu yang sangat bisa membuahkan peluang untuk meramu antara kekuatan inovasi dan kekuatan preservasi. Ya, keterbukaan itu saya kira kunci. Ya, dan ya sejarah sekali lagi ya, ketika dia tertutup, semakin bicara dengan dirinya sendiri gitu ya, itu mulai melemah, meredup. Ya Majapahit begitu, Mataram begitu. Ada pesan-pesan akhir, Mas Hilmar? Senang sekali bisa ngobrol karena saya tuh kadang-kadang kalau misalnya udah asik kayak begini nih ngebayangin gitu ya bahwa waduh setelah diskusinya panjang nih balik ke praktikal daily urusan di organisasi gitu. Urusan birokrasi, urusan administrasi, urusan paperwork dan segalanya. Ya, manajemen keuangan dan seterusnya. Tapi terima kasih banget Pak Gita. If it's any consolation, saya pernah ngalamin juga dulu. I know that. Yeah. Terima kasih banyak loh. Sama-sama, terima kasih Pak Gita. Teman-teman, itulah Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Terima kasih. Inilah Endgame.